materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Islamiatun. Kepada Bu Nurul kami persilahkan. Ya Bapak Ibu, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIP Cendekiatur Hatta, Bapak Ade Syarifuddin SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Maria SPD GR. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Nurul Islamiatun SPD. Dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru SDIP Cendekiatur Hatta. Bapak dan Ibu semuanya, hari ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita sama-sama awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya Dina Permatasari selaku MC membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, yang kelima pemaparan materi, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh refleksi, dan yang terakhir penutup. Baik, kita memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Niken. Kepada Bapak dan Ibu guru dimohon untuk berdiri. Ada Bapak dan Ibu disilahkan duduk kembali. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Aman Wijaya SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu rahimakumullah, mari sejenak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita harapkan, khusus kegiatan sekarang yang kita akan jalani, diberikan kemudahan, kelancaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi tabaraka ala kulli sahabati rasulillah ajma'in, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hasida wa kafa billahi wakila wa kafa bi rabbika aliya wa nasira wa kafa bi dhunubi ibadihi hafiran basira wa kafa Allahul mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza wa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Aman yang telah membacakan doa. Semoga acara hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDIT Cendekia Purwakarta. Kepada Bapak Ade dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri waddin. Qulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Baqarah. Yang saya hormati kurikulum Bu Lia, kemudian Bapak Ibu guru yang berkenan hadir, dan wabil khusus yang saya banggakan, calon guru penggerak dari SDIT Cendekia Purwakarta, Bu Nurul Islamiyatun SPD. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, juga diberikan banyak sekali nikmat iman Islam yang seutuhnya. Saya ingat betul bahwa guru penggerak, ya, calon guru penggerak ini mengikuti pendidikan yang tidak sebentar dan juga tidak lama, ya, karena memang ada semacam penyederhanaan daripada timeline waktu. Kalau tidak salah yang Nurul berapa bulan? 6 bulan. Itu ketika angkatan awal-awal itu durasi sampai 9 bulan. Maka spare waktu dari modul 1 ke 1 itu agak lama jedanya. Bahkan yang angkatan 5 sempat pending dulu karena ada masa peralihan berapa bulan waktu itu. Nah, hari ini kita dipertemukan dalam rangka mendiseminasikan gitu daripada apa yang sudah didapatkan oleh CGP, ya, tentang budaya positif, Bapak Ibu. Tentu harapannya adalah saya sebagai kepala sekolah turut berbahagia dan bangga ketika CGP ini belum tuntas pendidikannya, tapi sudah melakukan pembebasan gitu. Dan memang harapannya begitu, bergerak dan menggerakkan, dan tidak harus menunggu selesai pendidikan, begitu ya Bu. Ibu ketika pendidikan saja juga bisa menggerakkan begitu. Maka ketika ada praktik baik yang disampaikan, ya,
kenapa tidak untuk dilakukan, termasuk salah satunya yang hari ini akan dibahas, yaitu tentang budaya positif. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita coba telaah lebih dalam, budaya positif itu sederhana sebenarnya. Yang saya selalu bilang ya, bagaimana kita bisa menghimpun nilai-nilai ya, dari mulai pembiasaan yang menjadi habit dan karakter, sebetulnya itu ya. Contoh konkret yang sering kita lakukan setiap pagi, bagaimana kita mengawali aktivitas pagi dengan menyambut siswa, itu kan budaya positif yang bisa dipertahankan ya, bisa terus dilakukan dan menjadi budaya positif. Belum lagi ketika kita berbicara di kelas, karena kan mau bagaimanapun tetap muaranya ada di objek ya, di siswa sebagai pusat daripada pembelajaran yang kita lakukan, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana siswa ini bisa kita ajak ya untuk melakukan budaya positif ya. Kalau kita melakukan aktivitas pagi, guru-guru skala guru, kalau di kelas bisa untuk anak-anak, maka membangun keyakinan dari nilai-nilai. Ketika mulai pembelajaran, maka kita melakukan kesepakatan kelas, kan itu membangun budaya positif yang bagus ya. Baris berbaris ya Bapak Ibu, ikrar, itu kan budaya positif yang diharapkan menjadi karakter begitu. Tapi nggak segampang itu, sangat berat ya Bapak Ibu untuk mengimplementasikan budaya positif menjadi karakter. Butuh waktu, butuh konsistensi gitu. Dan mudah-mudahan harapannya melalui nanti pematerian dari Bu Nurul, kemudian bisa berbagi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat yang lainnya, kita bisa melakukan pengimbasan secara estafet begitu. Kalau hari ini yang kita libatkan hanya berapa guru? 10 guru merepresentasikan 10 kelas mungkin ya, nanti terus kita estafetkan kepada yang lain. Mudah-mudahan jadi pergerakannya bisa lebih masif gitu, seperti bagaimana bola salju gitu, kian membesar gitu, makin menggelinding makin besar. Dan harapannya Bapak Ibu bisa menyelami apa yang nanti disampaikan oleh Bu Nurul, kemudian juga bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing gitu. Kita mah nggak usah muluk-muluk, kan goals kita itu, tujuan pendidikan kita ya, sesuatu yang besar yang akan yang kita harapkan itu ya, keberhasilan pendidikan kita adalah merupakan serangkaian daripada elemen-elemen kecil yang kita lakukan. Ini adalah salah satu pergerakan kita Bapak Ibu. Kita pengen berhasil mendidik anak-anak gitu, memajukan sekolah. Nah ini itemnya salah satu ya, elemen ini. Maka saya sangat berterima kasih kepada Bu Nurul sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu dalam melakukan pendidikan ini bisa bisa mengikuti dengan baik dan menuntaskan sampai pada waktunya nanti. Sekarang udah mulai masuk ke modul 2.1 Ibu. Ya nggak kerasa. Modul 2 itu cuma 3. Kemudian modul 3 cuma 3 juga, jadi tinggal mengulangi dari 10 modul. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan yang paling penting adalah ilmunya bermanfaat gitu. Jadi teman-teman yang belum ikut merasakan sebagai calon guru penggerak bisa menikmati gitu, menikmati buah karya, bisa menikmati praktik baik yang sudah dilakukan. Karena terus terang Bapak Ibu, mindset yang selama ini kadang-kadang kita salah menafsirkan gitu tentang pendidikan. Setelah mengikuti guru penggerak, kita bisa tanya ke guru betapa kita disadarkan dari mulai awal saja modul 1.1 tentang
filosofi Kiai Dewantara. Cara mendidik aja kan kita mah dulu kan salah kaprah ya, ngajarin asal ngajar gitu, mendidik asal mendidik. Padahal kan konsepnya nggak begitu. Kita itu diharapkan menuntun Bapak Ibu, ya menuntun gitu, menuntun dengan apa namanya penuh kesabaran, dengan melihat sisi apa namanya karakter yang berbeda dari peserta didik. Begitu banyak jenis sifat atau karakter yang berbeda, kita kan bisa menuntun. Maka kita banyak sharing lah dengan Bu Nurul, bagaimana cara berpikirnya hari ini sudah lebih luas gitu. Oh ternyata kita banyak gitu ya Bu ya, setelah melewati modul 1 ya, terutama 1.1 udah saya tuh selama ini jadi banyak ohnya gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa namanya Ibu sekali lagi bisa menyelesaikan ya tuntas pendidikannya. Teman-teman yang lain juga mudah-mudahan terinspirasi. Saya sangat mendorong Bapak Ibu guru SD Cendekia mengikuti karena ini apa namanya CGP ini seleksi gitu ya, maka ya kita mencalon diri kita ya, apakah kita layak atau tidak gitu. Bu Nurul dengan Bu Gina ini adalah salah satu guru dari sekian ribu orang yang terpilih, itu tidak semuanya. Maka ya sangat beruntung gitu. Dan memang kalau secara keadministrasian juga prasyaratnya 5 tahun ya kalau tidak salah 5 tahun. Jadi Bapak Ibu yang baru setahun datang ya mohon bersabar ya. Paling tidak menikmati diskusi-diskusinya atau hasil daripada karya atau apa praktik baiknya. Saya kira demikian sebagai prolog Bapak Ibu ya. Bu Nurul tetap semangat. Insyaallah saya sepenuhnya sebagai kepala sekolah akan mendukung Ibu dalam mengikuti pendidikan, karena ini merupakan kebanggaan kami ya ketika ada guru penggerak ya, apalagi bisa diberdayakan. Memang tahun kemarin juga ada sebetulnya Pak Gulam, tapi qadarullah ya Pak Gulam harus pindah itu. Belum saja kita bisa menikmati apa nih oleh-oleh yang didapetin di pendidikan guru penggerak, belum pindah. Tapi ya ternyata Allah ganti lebih banyak kali ini. Pak Gulam pindah, yang datang jadi 2 orang, jadi 2 kali lipat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, mulia atau nuhun. Ini mengawal terus sebagai kurikulum ya, luar biasa. Juga guru-guru yang lain tetap semangat, ikuti dengan sebaik-baiknya setiap momen yang dilakukan ya. Terima kasih, itu saja. Saya mohon maaf tidak mengikuti sampai full ya, karena ada tugas yang harus diselesaikan. Tapi saya akan mengikuti beberapa waktu. Terima kasih Bu Nurul ya, sukses selalu. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ades untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung memasuki inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Islamiyatun. Kepada Bu Nurul kami persilahkan. Ya Bapak Ibu, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Hati yang cerah, senyum ceria, lancar barokah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pada hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk diseminasi yang akan saya paparkan hari ini. Baik Bapak Ibu, saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami
para CGP yang ada di sekolah ini. Selain itu, terima kasih juga kepada Bapak Ketua Yayasan yang juga mensupport kami, Ibu Wakasek, Bapak Wakasek yang selalu mendorong, selalu mensupport kami. Juga terima kasih juga ya untuk Bapak Ibu yang selalu ada untuk kami. Tidak hanya itu, saya juga sangat mengapresiasi sekali nilai-nilai kolaboratif yang ada di sekolah kita. Saya sangat bangga sekali ada di sini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru. Beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kesepakatan kelas ya. Ya, tiap hari kita bertemu dengan AATT, murid-murid kita di kelas, pasti kita melakukan kesepakatan kelas. Kali ini kesepakatan kelas kita sudah saya tulis beberapa, saya ketik maaf. Memulai dan menyelesaikan acara tepat waktu, kemudian menghargai orang lain yang sedang berbicara, diperkenankan makan dan minum selama kegiatan. Mungkin ada tambahan lain Bapak Ibu untuk keyakinan kelas kita kali ini? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya mohon izin, boleh saya pindah ya Bapak Ibu ya ke sebelah sini ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk datang kemari karena ada tujuannya. Ya Bapak Ibu sudah tahu belum tujuannya apa Bapak Ibu? Saya mohon Bapak Ibu agar datang kemari. Belum, baik ya. Jadi karena acara kita kali ini adalah diseminasi budaya positif dari apa yang saya dapatkan selama kegiatan calon guru penggerak ini, maka tujuan kegiatannya adalah yang pertama meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif. Selanjutnya, lingkungan yang aman itu yang seperti apa Bapak Ibu? Nah ini ya, lingkungan yang aman dan nyaman yang berbasis disiplin positif di sekolah yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya, nah seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sangat hafal tentang konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Yang pertama adalah tentang pengajaran dan pendidikan. Ini adalah dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu, di mana pengajaran itu berarti kita mentransfer ilmu kepada murid. Nah, sedangkan pendidikan adalah menuntun segala apa yang ada pada murid, baik itu bakat maupun karakter yang ada pada murid, kita tuntun secara kodratnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, usaha mewujudkan pertumbuhan budi pekerti, pikiran dan jasmani. Jadi tidak hanya kognitifnya saja, tapi juga kita mewujudkan budi pekertinya agar tumbuh beserta pikiran dan jasmaninya juga. Kemudian tuntunan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ini karena sering buka PMM ya Bapak Ibu. Baik, nanti kita belajar kembali. Baik, selanjutnya rumusan masalah pada kegiatan kali ini. Yang pertama, apa itu budaya positif? Yang kedua, apa saja komponen dari budaya positif? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penerapan budaya positif? Tentu saja di lingkungan sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab rumusan
kerumusan masalah tadi, kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan kebiasaan pada akhirnya menjadi karakter yang dapat mendukung murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nah, komponen budaya positif diantaranya adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keempat keyakinan kelas. Kemudian yang kelima restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan restitusi segitiga restitusi. Nah, poin-poin tersebut ini merupakan komponen yang dapat kita gunakan untuk bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Jadi ini komponen-komponennya. Jadi kalau kita kembali ke rumusan masalah yang tadi, untuk bisa mengimplementasikan, mewujudkan budaya positif, yaitu dengan langkah-langkah dari komponen budaya positif ini. Next. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Dari poin tadi ya, yang pertama, stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ini stimulus respon yang biasanya mungkin Bapak Ibu sudah lakukan di kelas atau pernah melakukannya di kelas. Nah, kemudian bedanya apa dengan teori kontrol? Teori kontrol yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini berlaku di kelas kepada murid-murid kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Dan poin kedua tadi dari komponen-komponen budaya positif yaitu disiplin. Nah, sebelumnya kira-kira apa itu disiplin? Baik Bapak Ibu, siapa yang mungkin ingin memberikan pandangannya mengenai makna disiplin? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bapak Ahmad. Menurut saya disiplin itu adalah mengikuti aturan. Terima kasih Bapak Ahmad. Tepuk tangan dong untuk Pak Ahmad. Terima kasih Bapak. Betul sekali, disiplin adalah mengikuti aturan. Jadi memang kata disiplin ini mudah diucapkan namun sulit untuk diterapkan ya. Termasuk saya sendiri masih harus banyak belajar untuk berdisiplin terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, oleh karena itu maka kita di sini ya sama-sama bareng-bareng berdiskusi lah gitu ya tentang budaya-budaya positif di sekolah agar paling tidak ada impact baik bagi diri kita, khususnya bagi sekolah juga dan bagi murid-murid kita di sini. Selanjutnya di sini ada konsep dari Ki Hajar Dewantara yang Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kemudian menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Dian mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid
atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi disiplin bisa disimpulkan sebagai kontrol diri. Next. Nah, disiplin positif, ya tujuannya apa sih disiplin positif ini? Nah, tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari disiplin positif tersebut ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sampaikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah pasti ya, saya yakin sih sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan apa di dalam kelas? Silahkan, mungkin ada yang ingin menyampaikan pengalamannya atau pendapatnya. Boleh Ibu Anis sebentar. Ya, kalau dari kelas 3A sendiri, nilai kebajikan yang sedang diterapkan di proses dari awal masuk tahun ajaran baru itu ada 3, yaitu kebersihan, kedisiplinan, dan kerapihan pada setiap siswanya. Jadi nanti tujuan akhirnya setiap siswa memiliki kesadaran diri akan kerapihan, kebersihan, dan kedisiplinan. Terima kasih Ibu Anis. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Anis. Terima kasih Ibu Anis, betul sekali ya. Jadi di antara bentuk atau nilai-nilai kebajikan itu diantaranya tadi apa Bu Anis? Ibu-ibu tadi apa kata Bu Anis? Kebersihan, apa lagi? Betul, disiplinan. Ya, betul sekali ya. Next. Terima kasih ya Bu Anis. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Wah, kalau yang ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah hafal di luar kepala ya Bapak Ibu. Sering sekali kita mendengar, sering sekali kita bahas, bahkan di sekolah kita ini sudah pernah beberapa kali juga melaksanakan in-house training atau apa namanya itu? IHT ya. Baik. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu mengenai ini setuju atau tidak ya? Nah, sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, saya ingin tahu dulu nih, menurut Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif. Ini kaitannya ya dengan penerapan budaya positif. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang setuju boleh acungkan tangan kanan. Yang tidak setuju acungkan tangan kiri. Boleh. Yang tidak setuju kiri, yang setuju tangan kanan. Oke. Yang tidak memberikan tangan kiri, kanan, kenapa nih? Galau atau dilema atau pegel? Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan
meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang setuju kanan. Yang tidak setuju tangan kiri. Yang tidak kanan kiri berarti apa? Baik Bapak Ibu. Selanjutnya ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju atau tidak? Oke. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan. Setuju atau tidak? Membuat anak merasa bersalah itu memberi dampak lebih ringan terkait dengan hukuman ya. Oh, ya setuju atau tidak? Cung kanan mana kanan kiri. Absen. Baik. Next. Baik Bapak Ibu, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Betul. Nah, ya. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak itu adalah betul atau tidak? Tidak. Betul ya. Kenapa tidak betul Bapak Ibu? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tahu jawabannya? Mungkin Ibu Irma. Silakan Ibu, barangkali punya pandangan. Atau Ibu Farwa? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Salah ya. Jadi hukuman itu hanya memberikan dampak negatif pada anak. Karena yang pertama, karena salah satunya adalah yang diberikan itu stimulusnya berasal dari luar atau faktor-faktor eksternal, tapi bukan berasal dari dalam diri. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Dan jawabannya adalah salah, tidak. Mengapa walaupun hukumannya diberikan secara positif seperti kamu membaca ya, kamu membersihkan halaman sekolah ya, sekolah jadi bersih, dia juga punya keterampilan bersih-bersih misalnya, tetapi tetap karena itu dimunculkan atau distimulus dari faktor luar secara eksternal, nanti akan berdampak buruk pada anak, karena anak merasa bahwa ada semacam pengaruh, tekanan dari luar. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak. Mengapa? Kenapa ya kok memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi sih? Mengapa? Bukankah memberikan penghargaan itu baik ya untuk meningkatkan prestasi? Tapi penghargaan itu diberikan dan dengan jangka waktu yang panjang, dengan durasi yang berkali-kali, maka nanti anak tidak akan ada rasa tertantang, motivasi, kreativitas. Dan ya betul. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan. Jadi ketika mereka berbuat salah, kemudian kita membuat dia semakin bersalah. Contoh, tuh kan kata ibu juga, kamu gak kasihan ya sama mamamu di rumah. Anak merasa bersalah, setelah itu anak down ya. Jadi ini juga salah satu bentuk tekanan dari luar atau faktor eksternal. Kemudian Bu, next. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Terdengar. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi baik penghargaan maupun hukuman itu berlaku sama.
dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Seperti kita, contohnya di kelas, bagaimana Bapak Ibu? Kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu kerjakan PR-nya di luar. Apakah itu bukan suatu bujukan, suatu permintaan? Ya, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jika dilakukan berulang-ulang maka akan ketergantungan. Selain itu beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Selanjutnya, nah, dihukum oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau penghargaan ini merusak hubungan, ya, misalnya kita memberikan hukuman terus-menerus kepada anak, sedangkan anak tidak berpikir bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ketergantungan tadi membuat hubungan kita dengan anak akan rusak. Dia tidak akan lagi merasa kita sebagai teladannya. Dia tidak akan lagi merasakan bahwa kita adalah orang yang harus didengar. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas. Anak berprestasi, kita berikan penghargaan. Hati anak menjadi senang, dia termotivasi. Tetapi ketika kita berikan secara berulang-ulang, maka kualitas dari penghargaan di mata anak tidak akan ada lagi. Karena anak merasa sudah terbiasa seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh, ketika anak diberikan tugas 10, misalkan nilainya 10. Kemudian nilainya 10. Kemudian kita beri penghargaan, kita kasih reward. Besok-besok kita kasih reward lagi. Anak merasa bahwa saya sudah bisa mengerjakan dengan sebisanya. Merasa bahwa sudah. Jadi selain itu penghargaan juga mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya ketika dia sudah sering mendapat penghargaan, maka tidak ada lagi motivasi dalam dirinya untuk terus berkembang. Karena merasa bahwa saya sudah bagus, saya sudah bisa, saya sering mendapat penghargaan. Teori motivasi. Nah, teori motivasi ini ada dua. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada dua ya Bu, teori motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik di dalam diri kita, kemudian motivasi ekstrinsik dari luar diri kita. Seperti halnya pada anak di kelas, ketika kita memberikan suatu stimulus berupa motivasi, berarti motivasinya kira-kira motivasi apa? Ekstrinsik atau eksternal. Sedangkan ketika kita memberikan suatu misalnya berupa pertanyaan pemantik atau berupa pernyataan pemantik yang membuat mereka membangun motivasinya sendiri dari dalam dirinya sendiri. Nah, itulah motivasi yang terbaik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan guru yang berupa hukuman konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Pernah ya Bapak Ibu ya, guru-guru yang mungkin kita sendiri ya pernah melakukannya, misalnya anak terlambat, tulis, saya tidak akan terlambat, tidak akan terlambat. Nah, ini merupakan sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mohon dijawab ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hadir di sekolah.
sebenarnya. Karena terlambat hadir di sekolah merupakan suatu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kan PJOK. Di sini ya, karena untuk pelajaran PJOK berarti konsekuensi. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat di sini. Ada yang disebut dengan hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi ketiga hal ini bisa kita aplikasikan ke anak ya, tetapi tentu saja mana yang lebih baik nanti kita harus bisa menerapkan itu ke anak. Untuk hukuman ini adalah sebuah cara atau upaya dalam rangka menanggulangi lah anak yang bermasalah gitu ya, dengan cara memberikan tadi apa, hukuman dengan cara memberikan cara-cara yang membuat anak menjadi nantinya marah, dendam, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian dibuat oleh guru. Itu hukuman ya, ciri-cirinya. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini mendorong kepatuhan, kemudian kesepakatan guru dan murid dibuat media, kemudian mengontrol dengan penguatan positif. Dan yang ketiga restitusi. Ada yang sudah dengar Bapak Ibu mengenai restitusi ini? Mungkin Ibu Fena pernah dengar? Ibu Dwi mungkin? Nah, restitusi ini adalah sebuah cara tadi ya untuk anak yang mendorong anak agar berdisiplin positif, belajar memecahkan masalahnya sendiri secara sadar untuk memperbaiki dirinya sendiri, dibuat juga oleh dirinya sendiri. Jadi restitusi itu adalah cara untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita seringkali ya Bapak Ibu menjumpai bukan 1-2, mungkin banyak ya anak-anak murid kita yang bermasalah, misalnya telat datang, telat mengerjakan tugas. Kita bisa mengimplementasikan restitusi ini di kelas. Jadi bukan dengan cara-cara yang lama seperti memberikan hukuman atau kita membuat konsekuensi, tetapi kita lebih bisa atau lebih efektif dengan membuat suatu restitusi pada murid. Kemudian ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran, kita menawarkan kalau kamu sudah berbuat seperti itu, kira-kira kamu akan melakukan apa? Mau apa? Kita memberikan tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang paling mendasar, yang terbaik dari 9 ciri restitusi ini adalah restitusi diri, yaitu merupakan cara terbaik untuk mengatasi solusi pada diri sendiri.
Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu tadi ya di awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu juga sudah sering kali membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja atau peraturan kelas? Kemudian mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan, contoh ya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya? Bapak Ibu, Keselamatan, untuk untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Untuk kebersihan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Kemudian, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, maka kita kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan tersebut karena akan menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kenapa disebutnya keyakinan? Kenapa nggak peraturan? Karena kalau peraturan berarti yang dibuat oleh seseorang, yang membuat kita melakukannya mungkin ada faktor-faktor terpaksa atau tertekan. Tapi ketika kita mengatakan hal tersebut sebagai sebuah keyakinan, maka kita yakin bahwa hal tersebut memang harus kita lakukan dengan kesadaran diri untuk mendapatkan suatu tujuan yang baik. Selanjutnya, dalam membentuk keyakinan kelas ini ada beberapa poin yang memang kita harus perhatikan. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan, seperti misalnya kita pagi-pagi membiasakan berbaris di depan kelas dengan membacakan ikrar gitu. Kemudian yang kelima, hendaknya mengikuti ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh bapak atau ibu guru atau dibuat oleh beberapa orang murid saja, tetapi semua warga kelas. Jadi ada kesepakatan antara semua murid, juga termasuk kesepakatan gurunya. Kemudian yang keenam, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa harus ditinjau? Karena apakah keyakinan tersebut masih relevan digunakan di kelas tersebut? Jika tidak relevan atau tidak bisa digunakan lagi karena misalnya banyak yang melanggar, artinya ketika ada yang melanggar tidak relevan lagi untuk digunakan, maka buat keyakinan kelas ini. Seperti itu. Next, contoh diksi keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu hendaknya menggunakan kalimat-kalimat positif, hendaknya sebaiknya. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalimat positif yang bisa kita gunakan adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalimat positif yang bisa kita gunakan dalam keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimat positif yang bisa kita gunakan adalah berkomitmen menjaga keselamatan. Nah, ini bukan kita tidak membolehkan menggunakan kata-kata dilarang atau jangan, bukan, tetapi alangkah lebih baiknya kita mengajarkan kepada anak, membiasakan berkata-kata yang positif, ya Bapak Ibu. Kemudian ini contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, misalnya yang paling ringan ini ya, keyakinan kelas membentuk budaya positif. Contoh, hadir di kelas tepat waktu, duduk pada kelompok masing-masing, angkat tangan bila berpendapat, mendengarkan orang lain berbicara dan berpendapat, menghormati dan saling membantu. Kemudian setiap murid melakukan praktik dan memakai jas lab, misalnya seperti itu. Nah, untuk melakukan hal-hal tadi ya, budaya
budaya positif tersebut, kita itu harus melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Ini maksudnya hal ini ada korelasinya dengan pembiasaan di kelas gitu ya. Yaitu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita harus melihat dulu nih, kira-kira kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar, dari 5 kebutuhan dasar ini apa nih yang kira-kira mereka tidak mendapatkannya atau tidak terpenuhi dari diri mereka. Contoh studi kasus sebagai berikut. Andi sering meminta bekal makan teman-temannya. Jika Andi menjawab pertanyaan guru dengan hal berikut, maka dalam kasus Andi di atas, apabila jawaban Andi ketika ditanya oleh Bu Nurul adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi adalah tadi yang betul, survival, bertahan hidup. Tepuk tangan untuk Andi. Ya, kayaknya udah mulai lemes, kita ice breaking dulu deh kayaknya. Kita tepuk semangat ya, bisa ya, tapi tepuk semangatnya udah tahu kan yang tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha na, aha aha semangat. Semangat ya, Bapak Ibu jangan ngantuk ya. Baik, selanjutnya, studi kasus selanjutnya. Dalam kasus di atas, maksudnya kasus yang tadi, apabila jawaban Andi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Jadi dia merasa hebat karena dia merasa bahwa temannya takut sama dia, berarti dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya penguasaan. Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas atau yang tadi sudah disebutkan, apabila Andi menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia karena temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Andi adalah kebutuhan kasih sayang. Seperti itu. Selanjutnya, dalam kasus di atas, bila Andi menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ini pasti sering di kelas 1 juga ya. Maka berarti Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Kesenangan ya. Apakah kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi atau belum? Itu bisa dijadikan sebagai dasar kita mengetahui latar belakang mengapa anak ini berbuat salah seperti itu. Selanjutnya, Ibu, bila jawaban Andi dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Kebebasan, betul.
memposisikan diri kita dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai guru pembuku, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kira-kira posisi mana yang sudah pernah Ibu lakukan di kelas? Oh ya, saya pernah jadi guru pembuku, saya pernah juga yang pernah jujur. So, saya pernah jadi posisi sebagai teman, pernah jadi posisi sebagai perasa bersalah, pembuat rasa bersalah, pernah sebagai manajer, yakin pasti Bapak Ibu pernah semua ya, termasuk diri saya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat ya satu persatu. Dokter juga pernah. Oh, Masya Allah. Jadi dokter merangkap sebagai ini ya, P3K. Kemudian untuk penghukum, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu, gitu ya bilangnya ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Di kelas nih, siapa nih yang silent apa sih disebutnya? Silent treatment. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Anak-anak berisik, diam aja, tapi seperti itu ya. Kemudian membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, lembut sih suaranya, tapi akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kemudian guru dengan posisi sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, sepertinya boleh kita flashback ke masa-masa sekolah ya. Dulu, oh iya dulu saya waktu sekolah juga pernah dapetin guru yang humoris ya Bapak Ibu. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman, ada hal negatifnya ya Bapak Ibu, adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, karena kita keseringan bantu ya. Selanjutnya, guru sebagai posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau diantaranya, peraturan apa atau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu ketika anak berbuat kesalahan. Kemudian posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kemudian, apa kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya ketika anak berbuat kesalahan? Nah, Bapak Ibu, setelah saya mencoba memaparkan ya sebagian tadi ya, mungkin sudah Bapak Ibu dengar ya, pernyataan-pernyataan berikut, siapa yang mengatakannya? Ya tadi, sebagai yang 5 posisi kontrol itu, siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti guru sebagai pemantau atau penghukum. Jok yang penghukum. Baik. Rasa bersalah, baik. Kita
simpen dulu ya jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, ayo lakukan demi ibu bapak. Jadi sebagai benar. 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer atau pemantau? Manajer. Keep dulu ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas jawabannya. Kita lihat jawabannya. Nah ini jawabannya ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, berarti guru sebagai benar. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang kamu yang selalu paling terakhir, berarti penghukum. Next. Di poin terakhir tadi untuk mengimplementasikan budaya positif, salah satunya adalah dengan segitiga restitusi. Untuk restitusinya tadi sudah saya paparkan. Nah sekarang segitiga restitusi itu adalah cara ketika kita menghadapi anak yang memiliki masalah dan anak yang melakukan kesalahan agar dia dapat belajar dari kesalahannya. Yang pertama adalah dengan cara menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, maka kita sebagai guru harus menanyakan dulu apa permasalahan yang sedang mereka alami, apa latar belakangnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Mereka harus bisa menyadari kesalahan mereka, bukan karena kita beritahukan, oh nak kesalahan kamu adalah datang terlambat, tidak, tetapi harus mereka sendiri yang menyadari bahwa saya salah, bukan dari gurunya, tetapi dari mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah mereka tahu secara sadar dari dalam dirinya bahwa mereka salah, maka mereka harus bisa menanyakan keyakinan pada dirinya sendiri. Kira-kira apa hal yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri saya di waktu yang akan datang agar tidak terulang lagi kesalahannya. Next. Nah Bapak Ibu, sekarang waktunya berdiskusi. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin nanti saya akan kembalikan kepada Ibu Ina selaku MC. Kepada Ibu Ina, terima kasih banyak menjadi MC kembali. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan yang begitu luar biasa ya, panjang. Mungkin ini merupakan hal baru bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak Ibu, kita sudah tiba pada sesi diskusi. Kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan satu orang penanya terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Pasti ada. Pasti ada, saya yakin. Apa yang ditanyakan cukup satu orang perwakilan saja. Mangga, oke, baik. Kepada Ibu Irma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Dina telah memberikan kesempatan kepada Bu Nurul yang telah menjelaskan dengan sangat baik dan banyak ilmu yang baru ya. Lulus untuk saya pribadi gitu. Jadi pertanyaannya Bu Nurul, jadi guru yang seperti apa gitu, harusnya saya itu seperti apa, baiknya idealnya itu seperti apa yang sesuai. Karena jujur semua yang tadi itu pernah saya lakukan gitu kan, jangankan ke murid di kelas, ke anak sendiri pun, sama saya di rumah juga saya lakukan. Jadi harus seperti apa gitu yang idealnya, apakah harus ketika ada anak yang bermasalah itu selalu melakukan yang segitiga restitusi tersebut, atau bagaimana yang ideal gitu yang sesuai. Mungkin seperti itu dulu, karena kayak ini salah, ternyata ini salah, ini salah. Ternyata selama ini semua kita lakukan salah. Atau apakah sebenarnya
dalam suatu kondisi ini bisa benar kalau diterapkan sebagai penghukum, atau di masalah yang lain benar juga kita sebagai banyak ya, manajer misalkan, atau itu semua salah. Mohon ini pencerahannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irma. Kepada Bu Nurul, mau langsung dijawab. Ya, sampai. Bapak Ibu, untuk tadi pertanyaannya apa ya, coba diulang lagi. Banyak yang dari kelima posisi tersebut, Bapak Ibu, sebetulnya posisi yang terbaik adalah posisi kita sebagai manajer, di mana posisi sebagai manajer ini hanya mengarahkan, menuntun, sebagaimana filosofi dari KHD, bahwa pendidikan itu sebetulnya adalah menuntun, bukan mengarahkan. Kalau mengarahkan mau dibawa kemana nih anak, berarti kalau mau mengarahkan berarti arahnya sesuai dengan orang yang ingin mengarahkan. Tapi kalau menuntun sudah pasti menuntun ke arah yang mereka inginkan, tentunya dengan budaya positif yang memang yang memang menjadi karakter dari profil pelajar Pancasila tadi, gitu Ibu. Sedangkan untuk posisi manajer ini kita hanya perlu menuntun anak, menyadarkan anak akan kesalahannya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa nak kamu salah, tetapi nak apa yang telah kamu perbuat, coba sini ngobrol sama ibu. Jadi hal yang pertama kita bisa lakukan adalah melakukan pendekatan personal dengan cara berdiskusi. Misalkan anak diajak ngobrol, sharing. Setelah itu kita ajak ngobrol, baru kita berikan perkataan, pernyataan, pemantik agar mereka bisa sadar secara sendirinya bahwa mereka tuh sudah melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, setelah menyadarkan, menuntut mereka untuk sadar secara sendirinya, baiknya kita melakukan segitiga restitusi tadi. Tentunya saat kita melakukan segitiga restitusi, maka kita harus lihat dulu backgroundnya dari 5 kebutuhan dasar. Dia melakukan ini karena apa? Karena kebutuhan dasar apa yang mereka belum dapatkan? Apakah karena kebutuhan kasih sayang di rumah yang tidak mereka lakukan, yang mereka dapatkan, sehingga di sekolah mereka mencari melakukan kesalahan tersebut. Nah, setelah itu baru kita lakukan segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah keyakinan keras. Nah, keyakinan ini harus berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Ketika mereka terlambat, mereka menyadarinya bahwa itu sebuah kesalahan, bukan kita yang menyuruh, tetapi mereka sendiri yang oh ya Bu, next time aku akan berusaha untuk tidak terlambat. Jadi jangan sampai kita yang memberikan stimulusnya, tapi mereka yang harus mencari solusinya sendiri. Karena apa? Berkaitan dengan yang tadi, keyakinan. Ketika aturan, kita berikan aturan, maka aturan itu kan selalu identik dengan penekanan, faktor ekstern. Tetapi ketika ada keyakinan, maka di dalam dirinya yakin bahwa oh iya, saya melakukan kesalahan, saya harus bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan, bukan konsekuensi ya. Karena tadi kita lihat bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah 3 hal yang berbeda. Jadi lebih baik untuk kita melakukan restitusi. Kemudian kaitannya dengan hukuman dan penghargaan itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Terkait hukuman tentu saja nanti berdampak kepada murid. Kemudian untuk penghargaan pun sama. Ketika kita memberikan penghargaan dengan tujuan untuk memperbaiki, meningkatkan, itu ya biasanya ya, meningkatkan pembelajaran, meningkatkan prestasi. Ketika itu dilakukan secara berulang-ulang, maka tidak akan ada lagi keinginan faktor intern dari dalam dirinya. Kemudian mematikan kreativitas mereka untuk lebih berprestasi lagi. Dan bisa juga merusak hubungan, baik itu hukuman maupun penghargaan. Hukuman yang dilakukan secara berulang-ulang, maka hubungan
kita sebagai guru dengan murid tentu saja tidak akan baik, dan mungkin nanti di masa depan dia akan mengingat kita bahwa kita adalah guru yang galak. Nah, gitu sebenarnya. Atau misalnya penghargaan yang diberikan secara berulang-ulang, tidak hanya berupa benda, materi, tapi misalkan dari kata-kata, iya kamu cantik, atau kamu pintar, terlalu sering juga tidak baik, karena dengan seperti itu mematikan kreativitas dan mematikan rasa untuk lebih meningkatkan kemampuan dirinya seperti itu. Jadi intinya dari kelima posisi kontrol tadi mungkin memang tidak mudah ya Bu ya. Kita semua pasti pernah mengalaminya, tetapi sebaiknya kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai guru manajer seperti itu. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya. Nanti kita bisa ngobrol di belakang, atau mudah-mudahan Bapak Ibu di sini selanjutnya tergerak hatinya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Terima kasih. Begitu Ibu Firman. Baik Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu untuk guru dan juga Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya, sudah sangat cukup dengan materi yang luar biasa. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum menutup kegiatan kita akan harus selalu mengadakan yang namanya refleksi, baik di dalam kegiatan maupun di dalam kelas. Langsung saja saya serahkan kepada Bu Nurul untuk memimpin refleksi hari ini. Ya baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri lagi untuk refleksi kali ini ya. Hal apa yang paling berkesan dalam kegiatan diseminasi ini? Jadi apa banyaknya? Ya, jangankan Ibu ya, yang hanya saya paparkan 1 jam gitu. Saya di CGP berkali-kali mengikuti kegiatan Zoom Meet, Rukol, kemudian pendampingan. Saya sampai, ternyata gini ya, maka dari itu Bapak semakin banyak keingintahuan Bapak Ibu, semoga itu menjadi bekal Bapak Ibu untuk bisa lebih termotivasi lagi, menjadi lebih baik, menjadi guru yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya Bapak Ibu ada keinginan yang untuk mengikuti. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana perasaan dari teman-teman Bapak Ibu mengenai budaya positif ini? Positif. Positif. Sulit ya? Mungkin ada dari Ibu Tania atau Ibu Nisir? Perasaannya senang Ibu, karena Ibu pandangannya juga positif, karena ternyata banyak hal-hal yang belum saya tahu gitu mengenai budaya positif sendiri gitu, kebiasaannya seharusnya baik dilakukan gitu. Ternyata belum pernah dilakukan. Bagaimana dengan Mbak Dia? Kemudian posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu gunakan dalam menghadapi perilaku murid? Memantau dari kejauhan, apalagi menghukum. Sering banget ya. Saya juga Selanjutnya, apakah ada perubahan setelah mengikuti kegiatan ini? Paling tidak ada perubahan pemahaman ya. Paling tidak akan sering-sering menghukum. Walaupun tetap menjadi pemukul. Selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol apa yang menjadi impian Bapak Ibu ke depannya? Tepuk tangan untuk kita. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Sekali lagi saya sebagai CGP Angkatan 11 dari sekolah ini sangat-sangat bersyukur, terutama saya melihat bahwa nilai-nilai kolaboratif di sekolah ini sudah sangat luar biasa bagus. Saya merasa bahwa belum tentu di sekolah lain nilai kolaboratifnya bisa dikatakan sebagus ini.
Jadi mohon Bapak Ibu untuk selalu menjaga selalu hubungan ini gitu ya. Saya sangat bersyukur dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.